semuanya, pada mata kuliah apresiasi prosa fiksi, kita akan membahas pada angkatan pujangga baru dan menganalisis pada novel layar terkembang karya Sultan Ali Takdir Ali Syahbana. Selamat menyaksikan dan jangan lupa tonton sampai akhir ya. Nah, sebelum lanjut pada membedah analisis novel tersebut, kita akan membahas dulu apa itu Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbana dari Abien Pane. Angkatan ini mendasarkan diri pada semangat kebangsaan dan pembentukan budaya BAM dalam gaya romantik. Secara resmi, muncul bersamaan terbitnya majalah Merdeka Pujangga Baroe pada bulan Mei 1933. Kebanyakan karya pada angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya, misalnya syair dan pantun. Nah, lalu pada sastrawan pada masa Pujangga Baru, salah satu sastrawan atau perintis di masa angkatan Pujangga Baru adalah Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, beliau merupakan seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia. Ia juga salah satu seorang pendiri Universitas Nasional Jakarta. Adalah budayawan sastrawan yang lahir di asal Sumatera Utara. Dan beliau seorang pelopor dan tokoh sastrawan Pujangga Baru. Dan ia merupakan orang yang pertama yang menulis tata bahasa baru bahasa Indonesia tahun 1936 yang masih digunakan sampai sekarang. Cita-cita terbesar Sultan Takdir ini adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di kawasan Asia Tenggara. Namun, keinginannya belum bisa terwujud. Saat itu, ia kecewa dengan perkembangan bahasa Indonesia yang kian menurun. Nah, selanjutnya, mari kita bahas atau analisis unsur intrinsik novel layar terkembang karya Sultan Ali Takdir Ali Syahbana. Nah, sinopsis ini, cerita dalam novel ini mengisahkan tentang dua orang saudara perempuan, yakni Tuti dan Maria, yang merupakan putri dari seorang mantan Wedana Banten yang bernama Raden Wiryatmaja. Ibu dari Tuti ini dan Maria telah lama meninggal. Meskipun mereka bersaudara, namun mereka memiliki watak dan karakter yang berbeda. Tuti seorang gadis yang pendiam, berprinsip, tegar dan sangat aktif dalam kegiatan organisasi wanita. Sedangkan Maria adalah seorang gadis yang periang dan mudah mengagumi seseorang. Nah, suatu ketika, Tuti dan Maria mengunjungi pasar ikan. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan seorang pemuda berperawakan tinggi dan gagah. Pada saat yang sama, mereka melakukan perbincangan ringan. Pemuda itu bernama Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran. Pertemuan mereka tidak berlangsung hanya sampai di situ. Pertemuan diam-diam Yusuf mengagumi Maria dan Maria pun demikian terhadap Yusuf. Hubungan pun terjalin antara Yusuf dan Maria sampai pada akhirnya tahap petualangan. Nah, tema dalam cerita novel ini yaitu tentang bentuk perjuangan sosok wanita Indonesia. Nah, kalau lalu pada tokoh atau penokohan dalam novel ini. Nah, dalam novel ini ada sebagai Tuti, seorang wanita yang kekinian yang memiliki pemikiran modernis dan berpikiran bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat dengan segala hak dan kewajiban yang setara. Ada Maria, seorang wanita yang selalu ceria. Maria adalah adik dari Tuti. Yusuf, seorang yang baik hati dan terpelajar serta mahasiswa kedokteran yang memiliki pemikiran yang modernis. Supono, seorang pemuda yang baik hati dan
pendidikan. Ada Wirya Maja, Ayah Maria dan Tuti, seorang laki-laki yang agamis, penyayang, dan baik hati. Nah, selanjutnya adalah Parta Diharja, seorang laki-laki yang baik hati, berprinsip, agamis, dan merupakan adik ipar dari Wirya Maja. Saleh, seorang pemuda terpelajar yang begitu peduli akan lingkungan, alam, dan rela mendedikasikan dirinya sebagai pecinta alam dengan menjadi seorang petani. Saleh ini merupakan adik dari Parta Diharja. Ada Ratna, seorang wanita yang baik hati dan juga pintar. Ratna merupakan istri dari Saleh. Ada Rukama, seorang yang humoris dan baik hati. Rukama merupakan sepupu dari Tuti dan Maria. Nah, selanjutnya adalah latar atau setting tempat novel Layar Tak Kembang. Ada pertama, kediaman Wirya Maja. Kedua, kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, rumah sakit di kota Pacet. Dan yang keempat, kediaman Parta Diharja. Yang kelima, gedung permufakatan. Yang keenam, gedung akuarium di Pasar Ikan. Nah, sekian informasi materi pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!